Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, para pemuda, para remaja, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Sampai pagi ini kita masih diberikan usia dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan istiqomah untuk tetap hadir di masjid dan di majelis ilmu ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua menjadi pemberat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis tentang kaifiat salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunat. Karena pada dasarnya baik salat wajib ataupun salat sunat kaifiatnya sama. Yang membedakan hanyalah bobot hukumnya. Apabila salat wajib itu perintahnya keras, kalau tidak dikerjakan maka diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka jawaban salah satu penghuni neraka itu adalah, atau jawaban sebagian penghuni neraka itu adalah lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak mengerjakan salat. Itu maksudnya salat wajib. Adapun salat sunnah ini tentu bila tidak dikerjakan memang tidak berakibat dosa. Hanya saja orang itu rugi karena kehilangan pahala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan hadis-hadis bacaan pada saat ruku dan sujud. Ternyata bacaan dalam ruku dan sujud itu ada beberapa pilihan. Pertama, ada yang di dalam ruku baca subhana rabbiyal azim, saat sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian pada saat yang kedua ada subuhun kudusun rabbul malaikati waluh. Yang ketiga ada subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan menurut hadis yang sahih, jumlah tasbih pada waktu ruku dan sujud itu tidak terbatas. Minimal 1 kali, maksimal tidak terbatas. Karena hadis yang membatasi hanya 3 kali itu ternyata derajat hadisnya lemah. Nah, kemudian bangkit dari ruku ke berdiri, atau istilahnya disebut i'tidal. I'tadala qa'iman, tegak berdiri. Dan ini merupakan bagian dari rukun salat atau kewajiban dalam salat. Kewajiban dalam salat itu kita harus ruku dengan tumaninah ruku, berdiri dengan tumaninah berdiri. Apa yang dibaca pada saat bangkit dari ruku ke berdiri dijelaskan dalam banyak hadis. Ternyata bacaan pada saat berdiri itu ada beberapa macam bacaan. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qalal imamu", apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah olehmu Allahumma
Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat ini tanpa waw. Dalam riwayat yang pertama itu tanpa waw. Jadi Rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, maka sesungguhnya apabila wafaqa bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka dosanya akan diampuni. Jadi usahakan Rabbana, mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu berbarengan dengan ucapan malaikat. Nah, pertanyaannya kapan malaikat mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Nah, malaikat mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu pada saat imam mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Sama dengan amin. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan. Nah, kapan imam malaikat membaca amin? Ketika imam membaca amin. Maka di sini perlunya konsentrasi. Makmum itu perlu konsentrasi pada saat bangkit. Jangan sampai terlambat mengikuti gerakan imam. Karena sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca oleh imam, tidak dibaca oleh makmum. Memang ada juga yang berpendapat imam baca, makmum baca. Tapi kalau kita merujuk kepada teks hadis yang sharih dan sahih ini, tidak ada bacaan makmum. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan imam pada saat sholat berjamaah. Bahasanya iza qalal imam, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian. Oleh siapa? Oleh makmum. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada enggak perintah membaca sami Allahu liman hamidah? Tidak ada. Baik dalam riwayat yang pendek ataupun dalam riwayat yang panjang, tidak ada perintah mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Kecuali sholat munfarid. Kalau sholat munfarid, tentu itu kewajiban masing-masing membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah pada saat bangkit dari ruku ke berdiri itu hanya bacaan imam dan hanya bacaan pada saat kita sholat munfarid, sholat sendirian. Adapun membaca Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu itu bacaan imam juga bacaan makmum. Dan lebih bagus bacaan imam dan makmum itu bareng membacanya. Itu hadis yang pertama. Sekedap ngahing. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah dan juga riwayat Imam Al-Bukhari. Ini ada tambahan huruf waw. Jadi ketika imam membaca idza qala, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamdu, pakai waw. Kalau yang tadi Rabbana lakal hamdu. Yang ini
Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang ini Allahumma rabbana walakal hamdu. Kemudian pada hadis berikutnya ini tanpa Allahumma. Tanpa Allahumma. Ini biasanya yang suka kita ajarkan ke anak-anak supaya gampang. Ini paling pendek, Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Nabi itu bila salat beliau bertakbir saat berdiri, takbir saat ruku, dan kemudian bangkit membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu, ketika mengangkat atau ketika bangkit dari ruku, mengangkat sulbinya, tulangnya, minar ruku, dari ruku, summa yaqulu wa huwa qaimun. Kemudian Nabi membaca di saat berdiri, Rabbana walakal hamdu. Wa fi riwayatin Rabbana lakal hamdu. Ini juga sama. Ada yang pakai wau, Rabbana walakal hamdu. Ada yang tanpa wau, Rabbana lakal hamdu. Tapi tempat membacanya sama ketika sudah tegak berdiri. Nah, demikian juga makmum, bacaan ini dibaca pada saat sudah tegak berdiri. Kemudian riwayat yang ketiga ini berbeda kalimatnya. Kunna yauman nusalli wara'an nabi falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu. Maka berkatalah seorang di belakangnya atau makmum, Rabbana walakal hamdu. Dilanjut Pak ini. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Nah, ini ditambah. Falaman sarafa qala, ketika selesai salat Nabi bersabda, manil mutakallimu. Siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi? Ya Tuhan kami, hanya bagimu segala puji, hamdan kasiron, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi fihi padanya. Siapa yang membaca doa itu tadi? Qala ana ya Rasulullah, kata orang. Lalu kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Tadi aku melihat sekitar 33 sampai 39 malaikat yabtadirunaha, bersegera memburunya. Ayyuhum yaktubuha, siapa yang paling pertama mencatatnya. Nah, menunjukkan doa tidak dengan membaca doa ini lebih utama. Cuman agak panjang. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Ini lebih utama dari membaca Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu, apalagi dari Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang lebih utama. Kemudian ada lagi bacaan yang lebih panjang dari yang tadi, yaitu bacaannya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini mah doa-doa yang diajarkan zaman dulu kayaknya, Pak. Kalau generasi lama pasti hafal doa ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Riwayat sahabat Abi Aufa. Nah, kemudian ada lagi yang lebih panjang dari yang barusan. Di sini ada tambahan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Ada tambahan itu. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Apa ini? Cuman harus sabar ini berdirinya. Jadi tidalnya harus sabar karena bacaannya rada panjang. Di dalam riwayat lain tanpa Allahumma. Nah, riwayat ini tadi riwayat Ibnu Abbas, di awalnya ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id tanpa Allahumma. Bahasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u da jaddi minkal jaddu. Nah, Bapak Ibu suka baca yang mana? Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya itu ya. Ya, kalau mau lebih utama bacaannya hafalkan yang panjang. Karena tentu saja semakin panjang doanya itu semakin baik, semakin utama. Karena doa-doa ini memiliki di samping mustajab ada keberkahan karena kita ta'asi mengikuti terhadap apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba dihafalkan doa-doa yang panjangnya supaya sholatnya itu lebih nikmat, lebih terasa. Sebenarnya kalau kita membiasakan sholat lama, sholat panjang, itu makin hari, makin terbiasa, makin nikmat. Tapi ketika kita sholatnya terburu-buru, terus terburu-buru, akhirnya hilang kenikmatan dalam sholat itu. Padahal kata Nabi, sholat itu bagaikan istirahat. Seperti Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan sholat. Sehingga Nabi dalam sholatnya itu betah tumakninah. Kata Nabi, aku diberi rasa cinta terhadap dunia. Aku juga diberi rasa cinta terhadap wanita. Aku juga diberi rasa cinta terhadap wangi-wangian. Tapi tidak ada yang lebih menenangkan hatiku kecuali di saat aku sedang sholat. Makanya doa-doa yang biasa dibaca Nabi itu panjang-panjang. Dan pada satu saat terkadang Nabi juga membaca doa-doa pendek. Nah, bila situasi tidak memungkinkan untuk membaca doa yang panjang. Jadi memang dalam sholat itu harus melihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau kita sholat misalnya di rest area, di masjid kecil, itu kan biasanya ngantri itu yang mau sholat. Nah, di masjid itu jangan baca yang panjang-panjang, Pak. Nah, ini perlu kita hafal doa yang panjang, perlu juga hafal doa-doa yang pendek. Karena pada satu saat ada situasi dan kondisi yang kita hanya punya waktu 2 menit misalnya untuk sholat. Nah, ini penting. Nah, jadi sekali lagi bahwa ucapan Sami Allahu liman hamidah itu berlaku bagi imam dan berlaku untuk sholat munfarid. Adapun Rabbana lakal hamdu dan macam-macamnya itu berlaku bagi semua yang sholat, baik imam ataupun makmum, baik pada sholat munfarid ataupun pada sholat berjamaah. Ruku dan sujud, demikian juga berdiri tegak atau i'tadala qaiman. Ini adalah wajib atau fardu. Ruku, sujud, berdiri tegak setelah ruku, itu hukumnya fardu. Sehingga apabila kita sholat tidak ruku, tidak sujud, tidak berdiri tegak, maka tentu sholatnya tidak sah. Karena ini adalah bagian daripada rukun sholat. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullaha ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat
tidak akan melirik salat seseorang yang tidak meluruskan tulangnya antara ruku dan sujud. Jadi tidak akan dilirik, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Kalau tidak dilihat, ya artinya ditolak gitu, Pak. Ibaratnya Bapak, Ibu mengajukan proposal ke bos, proposal memohon bantuan dana untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, simpen di atas mejanya. Usi bos nanti ditinggali-tinggali acan. Nah itu kira-kira bakal dikasih enggak? Ya boro-boro dikasih. Dilihat saja proposalnya tidak kan? Dilihat saja tidak, dibuka saja tidak. Maka kata Nabi SAW, bila ada orang yang salat, la yuqimu sulbahu bainar ruku was sujud. Dia tidak meluruskan tulangnya antara ruku dan sujud. Artinya ruku dan sujudnya cepat-cepat. Seperti ayam matuk-matuk makanan. Ini seperti yang diingatkan oleh Nabi kepada orang yang al-musi'u salatu. Maka salatnya tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah, apalagi dapat pahala. Kemudian dalam hadis lain diingatkan oleh Nabi, kata Ali bin Syaiban, kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayanahu wa sallaina khalfahu. Kami keluar hingga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berbaiat, berjanji akan taat kepada beliau dan salat di belakang beliau. Falamaha bimukhiri ainihi rajulan la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Kemudian Nabi melihat dengan ujung matanya dilirik terhadap seorang yang tidak meluruskan tulang atau tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Falamma qadan nabiyyu salata, setelah Nabi selesai salat, qala ya ma'syarul muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan tulang pada ruku dan sujudnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Padahal pada posisi itu adalah posisi terbaik, terlebih di saat kita sujud. Kenapa? Karena di saat sujud itu adalah di saat di mana paling dekat antara kita dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara si hamba dengan Allah adalah pada saat dia sedang bersujud. Maka fa'aksiru du'a, kata Nabi, perbanyaklah berdoa. Kenapa harus banyak berdoa di waktu sujud? Faqaminun ayyustajaba lakum. Besar harapan berdoa pada waktu sujud itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping membaca-baca ruku dan sujud yang panjang atau dengan mengulang dengan pengulangan yang banyak, ditambah lagi kalau masih ada waktu kita banyak-banyak juga berdoa. Sampai pernah pada satu ketika saat Nabi sholat sendirian bersujud hingga dikira wafat oleh sahabatnya, Pak. Jadi Nabi itu sholat sunnah di masjid sujud. Kemudian ada sahabat di belakang, saya lupa nama sahabatnya. Didekatilah Nabi itu oleh sahabat, dilihat. Dan ternyata Nabi sedang berdoa. Lalu selesai sholat, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tadi aku mengkhawatirkan terjadi sesuatu pada Anda. Ternyata Nabi sedang bersujud. Nah sampai seperti itu, Pak. Sujudnya Nabi itu. Dan memang ini juga memiliki banyak hikmah. Karena salah satu hikmah lama sujud itu ada hikmahnya untuk kesehatan kita. Menurut medis itu di otak bagian atas ini adalah pimpinan pusat. Di sini ada saraf yang tidak secara maksimal teraliri dengan darah dan oksigen kecuali di saat sedang sujud. Kenapa? Karena menaikkan ke atas itu berat. Jantung di sini, otak di atas. Jadi ibaratnya mesin air di lantai 1, torennya di lantai 5 gitu.
Itu kan berat naiknya. Tapi kalau mesin airnya di atas, tornya di bawah, ya lebih gampang. Nah, ketika sujud, terbalik. Yang tadinya jantung di bawah, otak di atas, jadi terbalik. Otak di bawah, jantung di atas. Maka aliran darah dan oksigen itu mengalir deras ke pembuluh, ke saraf otak bagian atas ini. Maka cenderung orang yang lama sujudnya itu lebih seger, menyehatkan, aliran oksigen lebih baik. Dan ini dulu pernah saya melihat video ketika puncak corona, ketika seluruh rumah sakit menolak pasien yang gejala panas dan sesak napas, itu ada video yang beredar. Kalau terjadi sesak napas saat COVID, menyungkur, dan ternyata gerakannya itu seperti gerakan sujud. Cuman bedanya dia tangannya ke bawah, kalau sujud kan seperti ini. Bagi kita barangkali tidak perlu melakukan gerakan itu, perbanyak saja sholat. Insya Allah aliran darah, aliran oksigen akan mengalir dengan baik. Itu salah satu di antara keutamaan kalau kita memperlama ruku dan sujud. Kemudian ada peringatan lain. Dikemukakan oleh Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aswa'un nasi sirqatan atau sariqatan. Aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min salatih. Manusia yang paling jelek mencurinya adalah yang mencuri dari salatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih? Bagaimana orang mencuri dari salatnya? Aneh. Kalau mencuri itu kan konotasinya mencuri barang, ini kok mencuri salat? Qala, kata Nabi, yang dimaksud orang yang mencuri salat itu adalah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan orang yang tidak menyempurnakan sujud, itu disebut pencuri. Jadi kalau kita sholat ruku dan sujudnya seperti ayam matuk-matuk makanan, itu mencuri sholat. Saking buruknya gitu. Qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, man lam yakum sulbahu fir ruku was sujud fa salatuhu fasidatun. Ini menurut para ulama fikih. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa Ahmad, juga Imam Ahmad berkata, wa Ishaq, dan Imam Ishaq juga berkata, man lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujudi, barang siapa yang tidak meluruskan tulang atau tidak sempurna pada waktu ruku dan sujudnya, fa salatuhu fasidatun, maka salatnya rusak. Kalau salatnya rusak berarti harus mengulang. Ini seperti yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang al-musi'us salat, sahabat yang salah salat. Masuk masjid, salat, selesai salat, menghampiri Nabi sambil mengucapkan salam, kata Nabi, balik lagi, ulangi salat. Salat lagi, menghampiri Nabi lagi, oleh Nabi disuruh lagi salat sampai 3 kali. Ya Rasulullah, bagaimana cara salat yang benar? Karena kami hanya tahu seperti ini. Kata Nabi, salat yang benar itu adalah kamu menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbir. Setelah itu membaca ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kemudian ruku dengan tumaninah ruku, bangkit i'tidal dengan tumaninah berdiri, sujud dengan tumaninah sujud, duduk dengan tumaninah duduk, dan sujud lagi dengan tumaninah sujud. Faf'al fi kulli salatik, dan lakukan itu semua dalam setiap rakaat salatmu. Jadi tumaninah itu adalah syarat sah salat kita. Ketika salat kita tidak tumaninah, maka salatnya tidak sah. Jadi ruku dan sujud serta bangkit dari sujud adalah merupakan bagian salat yang hukumnya fardu. Artinya bila sengaja tidak dilakukan maka salatnya itu tidak sah. Begitu juga bila tidak benar
dalam ruku dan sujud, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian bagaimana cara kaifiat turun dari berdiri ke sujud? Nah, di sini ada dua hadis yang menjelaskan, dan di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf terhadap hadis ini. Karena yang pertama ada hadis yang mengatakan bahwa kaifiat turun dari berdiri ke sujud itu, ada hadis yang mengatakan mendahulukan tangan dulu. Kemudian yang kedua ada juga hadis yang mengatakan mendahulukan lutut dulu. Yang mendahulukan lutut itu karena memandang lemah hadis yang mendahulukan tangan. Demikian juga yang mendahulukan tangan karena mereka memandang lemah hadis yang mendahulukan lutut. Nah, ini menarik sekali ya. Hadis yang mendahulukan lutut itu dikemukakan oleh Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Jadi lutut dulu baru kemudian tangan. Wa idza nahadha, dan apabila beliau bangkit, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Saat sujud lutut dulu baru tangan. Saat bangkit tangan dulu baru lutut. Nah, ini diriwayatkan oleh banyak rawi ya, takhrij yang meriwayatkan hadis ini, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunanul Kubra, Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, At-Tabarani dalam kitab Mu'jam, Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan lainnya. Nah, namun sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif karena semua hadis ini, semua rawi-rawi itu, semua mukharij itu meriwayatkan melalui jalur yang bernama Syarik bin Abdullah. Kata Syekh Nasiruddin Albani mengatakan, Syarik itu sayyi'ul hifdi, jelek hafalannya menurut jumhur ulama. Sebagian mereka menjelaskan bahwa Syarik itu ikhtilat, telah terjadi kepikunan, karena itu Syarik tidak boleh dijadikan hujjah bila menyendiri dalam periwayatannya. Nah, ini salah satu komentar dari Syekh Nasiruddin Albani. Nah, akan tetapi kalau kita meneliti ulang, sebenarnya tidak demikian kedudukan Syarik ini. Nah, kita lihat poin kedua supaya lebih cepat. Syarik bin Abdullah itu termasuk rijal muslim. Jadi tidak benar Syarik bin Abdullah itu seorang yang buruk sekali hafalannya. Tidak mungkin Imam Muslim menggunakan seorang rawi yang buruk hafalannya. Syarik bin Abdullah itu termasuk rijal muslim, kata Imam Ahmad, dia lahir pada tahun 95 Hijriah dan wafat tahun 177 Hijriah. Itu dapat dilihat dalam kitab Rijalul Hadis Tahzibul Kamal juz 12 halaman 477. Syarik wafat di Kufah pada usia 82 tahun. Ini dapat dilihat juga dalam Sidi Maktabah Asy-Syamilah juga ada ya. Dan kata Yahya bin Ma'in, Syarik itu orang yang siqat. Ini terdapat dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi. Dan Syarik ini menulis hadis dari 101 orang dan memiliki murid 55 orang. Gurunya ada 101 orang, murid yang utamanya ada 55 orang. Jadi berguru itu harus banyak, Pak.
Kita udah berapa guru nih? Udah nyampe 100? Adalah 10 ya di sini yang biasa mengajar. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penilaian yukhti'u kasiron, banyak salah dari sebagian ulama, ditunjukkan kepada Syarik setelah menjadi qadhi di Kufah, setelah tahun 155 pada usia 60. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Salih bin Muhammad dan Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa Syarik itu saduq, jujur, dan setelah menjadi qadhi di Kufah, rusak hafalannya. Nah, ini seringkali memang terjadi pada seorang rawi itu, terjadi kerusakan hafalan menjelang hari tua. Tapi tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh orang yang rusak hafalan di hari tua ditolak. Tinggal berarti kita melihat apakah hadis ini diriwayatkan setelah rusak hafalannya, atau hadis ini diriwayatkan di saat hafalannya masih bagus. Itu seperti kasus seorang rawi bernama Ibnu Lahiyah. Imam Ibnu Lahiyah itu kitabnya pernah terbakar, musibah, rumahnya terbakar plus kitab. Setelah kitabnya terbakar, hafalannya jadi kacau. Maka ulama menilai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah setelah hafalannya kacau, setelah kitabnya terbakar jadi lemah. Tapi bila hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Lahiyah sebelum kitabnya terbakar, maka hadisnya itu sahih. Demikian juga yang terjadi kepada Syarik bin Abdullah. Apabila hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah sebelum berubah hafalannya, yaitu sebelum menjadi qadhi di Kufah, ketika hafalan Syarik berubah karena kepikunan, maka hadisnya itu sahih. Tapi apabila Syarik meriwayatkan hadis setelah rubah hafalannya, setelah mengalami kepikunan, maka hadisnya menjadi dhaif. Nah, pertanyaannya kapan hadis itu diriwayatkan? Ternyata setelah kami teliti, hadis yang mengatakan mendahulukan lutut dulu baru tangan, pada saat sujud mendahulukan lutut dulu baru kemudian tangan, ketika bangkit mendahulukan tangan baru lutut, itu diriwayatkan oleh Syarik sebelum fikun. Oleh karena itu, dan hadis ini memiliki muttabi atau periwayat lain yang sikot yang menguatkan terhadap kedudukan hadis ini. Jadi kalau kita bandingkan, ini bukan menurut saya ya, bukan menurut saya tidak punya kapasitas untuk menilai rawi. Kalau kita bandingkan penilaian hadis Syekh Nasiruddin Albani dengan penilaian ulama-ulama rijal hadis lainnya, itu ternyata bertentangan. Bahwa Syarik ini adalah seorang sahabat yang sikot pada asalnya sebelum dia fikun. Tapi memang ketika sudah mengalami kefikunan, hafalannya menjadi kacau. Dan hadis itu diriwayatkan sebelum Syarik itu fikun. Kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa ketika turun sujud itu mendahulukan tangan dulu, baru lutut. Seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang mengamalkan hadis ini. Hadisnya adalah bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, maka jangan menderum seperti menderumnya unta. Nah, kemudian bagaimana menderum seperti menderum unta? Lalu dalam hadis ini disebutkan ada penegasan wal yadha yadai qabla rukbatai, dan letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi tangan dulu baru lutut. Nanti pada saat bangun mana dulu? Lutut dulu baru tangan. Padahal kalau kita melihat bentuknya yang siga ontate yang itu. Kaku gitu kan.
Kalau manusia kan ke posisi manusia duduk itu di mana-mana yang sehat ya. Yang sehat rata-rata dengkul dulu ya. Kecuali yang sakit, asam urat misalnya Bapak sok dirarontok gitu. Karena ini dengkulnya repot gitu kalau langsung nyentuh. Tapi kalau yang sehat mau duduk itu pasti dengkul dulu gitu. Itu kelihatan rapi karena dengkul kan yang paling dekat ke lantai, baru kemudian tangan. Tapi kalau tangan dulu ngujungkung gitu. Nah, kalau dilihat bentuknya nampaknya yang seperti onta itu yang tangan dulu. Tapi terlepas dari itu semua, ini hanya tamsil. Ada onta mah tidak punya tangan. Ada tangannya tidak onta? Nggak ada ya. Onta itu, binatang itu hanya punya kaki, tidak punya tangan. Kaki depan dan kaki belakang. Jadi kalau tamsil, perumpamaan ini bukan sesungguhnya. Seperti unta dalam hal apanya, begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi, kemudian ada Rukutni, dan lain-lain. Analisis sanad dinyatakan sikoh oleh Imam Ibnu Ma'in, namun oleh ulama lain adalah Wardi dinyatakan rawi yang dhaif. Seperti Abu Zur'ah, dia mengatakan adalah Wardi itu sayyi'ul hifdi, buruk hafalannya. Nah, justru kalau kita membandingkan dengan penilaian ulama-ulama lain, ulama-ulama hadis yang terkemuka, ternyata yang dhaif itu justru riwayat yang mendahulukan tangan dulu. Ini seperti komentar dari Imam Ad-Darawardi dan juga Imam Abu Zur'ah dan banyak lagi yang lainnya. Ini hasil penelitiannya. Tapi kalau saya bacakan terlalu panjang ya. Jadi dengan demikian cara turun sujud dengan mendahulukan lutut sebelum tangan adalah cara yang benar karena itu berdasar kepada hadis yang sahih. Kemudian kaifiat sujud. Bagaimana kaifiat sujud? Ini juga dijelaskan dalam banyak hadis. Pertama hadis dari sahabat Abdullah bin Malik diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada yunajjihu fi sujudi hatta yura wadahu ibtaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud merenggangkan pada sujudnya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Jadi jangan rapat gitu Pak maksudnya. Direnggangkan. Sehingga kalau terlihat dari belakang putih ketiak kalau enggak pakai baju gitu. Kalau seandainya enggak pakai baju, putih ketiak pasti terlihat. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan putih ketiak Nabi terlihat, itu jangan diartikan Nabi enggak pakai baju. Ini hanya gambaran saja, bila dilihat dari belakang putih ketiak pasti terlihat. Karena ini terbuka. Tidak rapat begini. Dan ini berlaku baik untuk bapak-bapak ataupun untuk ibu-ibu. Karena memang ada fikih yang mengatakan ibu-ibu mah tidak direnggangkan, dijepit katanya Bu. Kenapa? Ngajepit gunung gitu. Nah, itu mah logika Pak teh ya dalilna. Karena ibu mah punya 2 gunung dijepit gitu. Tidak boleh terbuka. Nah, teh ya dalilna itu teh. Logika itu, pikirannya. Yang benar bahwa kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh untuk semua jenis, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kecuali nanti ada pengecualian seperti dalam posisi berdiri dalam sholat berjamaah, wanita harus di belakang, laki-laki di depan. Kecuali yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "I'tadilu fis sujud, wala yabsut dira'aihi kal kalbi." I'tidalah, sempurnakanlah pada waktu sujud, dan jangan membentangkan 2 hasta seperti seekor anjing. Maksudnya,
si sikutnya di bawah gitu, Pak, di tempat sujud. Harusnya kan diangkat. Nah, ini di bawah gitu. Seperti seekor anjing, itu nggak boleh. Biasanya anak-anak kan yang sujudnya begitu. Kebayang nggak, Pak? Kebayang ya? Wa idza bazaqa fala yabzuq baina yadayhi wala an yamini fa innahu yunaji rabbah. Dan apabila ingin meludah, jangan meludah ke arah depan dan jangan ke arah kanan karena ia sedang berbunajat dengan Tuhannya. Sampai hal ini diatur dalam Islam. Kalau kita terpaksa mau meludah, kadang-kadang kalau kita sedang sakit, misalnya sedang sakit tenggorokan, sedang sakit batuk, itu kan produksi lendir itu berproduksi lebih banyak. Di saat sholat saja murah ingin meludah. Ternyata ada aturannya, tidak perlu membatalkan sholat, boleh meludah dalam sholat, tapi jangan meludah ke depan, meludah ke kiri, meludahnya ke sebelah kiri. Bahkan kata Nabi ke bawah telapak kaki diinjak gitu. Tapi hari di masjid mah ulah dipraktekin. Ini mungkin zaman dulu itu karena pasir ya. Kalau ini meludahkan karunya marbot. Sekarang mungkin bisa sambil megang tisu, ya bagaimana caranya disakuan gitu. Ludah mah tidak termasuk najis. Kemudian yang ketiga, nah itu larangan tadi, larangan sujud. Jangan sujud seperti seekor anjing, yaitu sikut ada nempel di tempat sujud. Padahal yang nempel di tempat sujud itu hanya 2 telapak tangan. Wa idza sajada faraja baina fakhidai. Dan apabila sujud renggangkan kedua paha, jangan rapat. Nabi itu kalau sujud faraja baina fakhidaihi, merenggangkan kedua pahanya, ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidai. Beliau tidak menahan perut di atas sesuatu dari pahanya. Jadi lurus gitu. Posisi sujudnya lurus. Tidak menahan perut di atas paha. Kalau kita sujudnya tidak lurus kan perut ada di atas paha. Tapi kalau kakinya lurus seperti tiang tripod ini, maka perut itu tidak akan berada di atas paha. Jadi kaki itu lurus seperti tiang tripod itu. Tidak condong ke belakang, tidak juga terlalu condong ke depan. Lurus. Dan sebagai konsekuensi logis bahwa telapak kaki juga renggang gitu, Pak. Paha renggang, telapak kaki juga renggang. Berapa jarak kerenggangannya? Kata Imam Asy-Syaukani, renggangnya kira-kira 1 jengkal gitu. 1 jengkal, Pak, gitu. 1 jengkal kan sekian. Ini saat berdiri. Saat berdiri sakieu tong lebar teuing. Ieu mah jadi kiper. Mau nangkap bola. Ieu lebar teuing. 1 jengkal. Pada saat sujud juga tidak berubah. Tidak kemudian jadi dirapatkan. Karena memang ada hadis yang mengatakan di saat sujud itu walaupun ketika berdiri renggang, tapi pada saat sujud rapat. Itu hadisnya lemah itu. Jadi baik saat berdiri maupun pada saat sujud, si kaki itu renggang. Sama seperti paha juga direnggangkan. Itu yang sahih itu. Kemudian hadis berikutnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud menempelkan hidung dan keningnya ke bumi. Wa naha yadaihi ala janbai, dan merenggangkan kedua tangannya dari sisi badan, tidak rapat. Wa wada'a kaffaihi hadwa mangkibaihi, dan juga menempatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Nah, jadi posisi tangan itu sama seperti posisi
takbiratul ihram. Ya. Ini kan takbiratul ihram. Saat sujud juga sama. Jangan terlalu begini, Pak. Begini enggak. Jadi ketika berdiri ngangkatnya seperti ini, saat sujud juga sama ngangkatnya seperti ini. Nah, diukur aja nanti. Ini berdiri ukurannya. Jadi berdiri itu tidak terlalu atas takbiratul ihram. Cukup segini. Seret. Pada saat sujud juga sama. Dan yang kena itu jabhah dan hidung. Ini anggota sujud dianggap satu. Bukan hanya hidung saja. Mentang-mentang mancung hidungnya wungkul. Nempel. Atau misalnya aduh karpetna bau ya tos lami satahun teu diseuseut. Keningna wungkul. Nah, ini perlu menjaga kebersihan. Karena yang dimaksud muka itu maknanya adalah kening dan hidung. Kalau seluruh muka nempel kan nggak mungkin. Muka ini nggak bisa nempel. Jadi yang dimaksud muka, anggota sujud muka, telapak tangan, dengkul, dan jari-jari kaki, itu muka di sini hidung dan kening. Maka ini wajib nempel hidung itu ke tempat sujud. Kemudian kata Aisyah, qa'adtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil firash fatamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamai wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Berita dari Aisyah, saya kehilangan Rasul di tempat tidur, lalu aku mencarinya, kemudian tanganku menyentuh perut kedua kaki beliau yang sedang tertancap, yaitu posisi sujud, dan beliau ada di masjid. Nah, ini menjelaskan posisi kaki. Jadi posisi telapak kaki itu tidak menghampar tapi nancap, dan semua jari-jari kaki dilipat sehingga mengarah ke arah kiblat. Kemudian anggota-anggota sujud dijelaskan oleh Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Kata beliau, aku mendengar Nabi bersabda, "Idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin." Apabila seorang hamba bersujud, maka ikut sujudlah 7 anggota tubuhnya. 1, wajhahu, wajahnya. Yang disebut wajahnya itu tadi jabhah dan hidung, kening dan hidung. Itu yang dimaksud dengan jabhah. Wa kafahu, yang kedua telapak tangannya. Ini semua telapak tangan nempel di tempat sujud. Wa rukbatahu, dan kedua lututnya. Wa qadamahu, dan kedua kakinya. Yang dimaksud kedua kakinya itu adalah jari-jarinya. Perut jari-jari kakinya nempel dan dilipat semua menghadap ke arah kiblat. Kemudian di hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, umiron Nabi ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi SAW diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuhnya, tidak menyingkirkan rambut dari mukanya dan tidak menyingkirkan bajunya, yaitu wajah, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Itu anggota sujud. Dan di sini menunjukkan bahwa hikmah larangan menyingkir rambut, kepala, dan baju ketika sujud, karena perbuatan seperti itu menyerupai perbuatan orang yang sombong. Jadi takut kotor bajunya, takut kotor rambutnya. Nah, padahal semua yang nempel ke kita di saat sholat, selama bukan najis, itu adalah rahmat dari Allah. Dulu ada sahabat yang tiap sujud usap muka, tiap sujud usap muka. Maka oleh Nabi dilarang. Itu rahmat dari Allah. Ngusap mah nanti saja setelah selesai sholat. Kemudian anggota sujud juga boleh terhalang oleh sesuatu ketika sujud. Seperti ini dilakukan oleh Nabi. Kata Anas bin Malik, kunna nusalli ma'an Nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Kami salat bersama Rasul pada waktu terik matahari. Faidalam yastati ahaduna ayyumkina jabhatahu minal ar. Apabila salah seorang dari kami tidak kuat untuk menempelkan kening ke bumi secara langsung, bas atau saubahu
maka kami membentangkan bajunya, fasajada alaihi, lalu sujud atasnya. Nah, kalau sekarang mah pakai sajadah gitu. Jadi boleh sujud menggunakan sajadah, atau anggota sujud kita terhalang sesuatu tidak langsung nempel ke tanah. Karena ada sebagian orang, ada satu pemahaman fikih yang mengatakan sujud itu harus langsung ke tanah. Tidak boleh pakai karpet, tidak boleh pakai sajadah. Menurut hadis ini boleh. Karena dulu tidak ada sajadah khusus, kebetulan baju-baju para sahabat lebar, maka baju itu yang dijadikan hamparan. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Abbas berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin mutirin wa huwa yattaqitina ida sajada bikisain yaj'aluhu duna yadayhi ilal ar ida sajada. Aku pernah melihat Rasul pada suatu hari sesudah hujan, beliau menghindari tanah yang lembek, dan apabila beliau sujud dengan kakinya, maka beliau menjadikan pakaiannya itu di bawah dua tangan ke bumi apabila bersujud. Nah, itu kaifiat sujud di atas bumi. Jadi sujud di atas 7 anggota badan, muka yaitu kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 kaki, dan boleh ada sesuatu yang menghalangi, ada alas. Lalu kemudian duduk di antara 2 sujud, dan doanya ini tanggung ya, supaya cepat tamat. Nanti khusus membahas tahiyat yang terakhir. Jadi 2023 itu sudah materi yang baru gitu. Nabi SAW berkata kepada orang yang sholatnya salah, ida sajadta famakin li sujudik, fa ida rafa'ta faqud ala fahidikal yusra. Kata beliau kepada orang yang sholatnya salah tadi, apabila kamu sujud, sempurnakan sujudmu. Lalu apabila kamu bangkit dari sujud, duduklah di atas paha atau kaki kirimu. Ini yang disebut duduk iftirosh. Jadi bukan duduk di atas dua kaki, tapi duduk di atas kaki. Nah, seperti yang ya insya Allah sudah kebayang ya. Jadi duduk di atas telapak kaki sebelah kiri. Bukan duduk langsung di tanah. Apa yang dibaca ketika itu? Cukup banyak bacaan di antara 2 sujud. Pertama, bacaannya Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Pak. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Dalam riwayat Abu Daud kata wajburni itu diganti dengan wa'afini. Kemudian dalam riwayat lain Rabbighfirli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Kemudian dalam riwayat lain Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Itu yang panjang-panjang. Dan ada yang pendek, ini yang biasa kita ajarkan ke anak-anak, yaitu cukup 2 kali menyebutkan Rabbighfirli Rabbighfirli. Nah, pami sholat narusuh eta bacaanana. Ini diriwayatkan dari Hudzaifah, Nabi berdoa pada duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli. Udah, bangun sujud lagi begitu. Dan kemudian sujud yang kedua dijelaskan dalam hadis idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza rafa'u minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Rasul bersabda, bila bangkit dari ruku tidak akan sujud sebelum berdiri tegak lebih dulu, dan apabila bangkit dari sujud pertama tidak akan sujud lagi yang kedua sebelum meluruskan duduk terlebih dahulu. Dan cara sujud yang kedua itu adalah sama dengan cara sujud yang pertama. Nah, itulah kaifiat bangkit dari ruku ke berdiri, bacaan di saat berdiri, kaifiat turun ke sujud,
kaifiat sujud dan bacaannya, juga kaifiat duduk di antara dua sujud dan bacaannya. Insyaallah nanti materi terakhir kita akan membahas tentang doa tahiyat, tentang kaifiat tahiyat terakhir dan bagaimana cara berisyarat pada saat kita bertahiyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan ditutup. Ada, mangga. Mangga Pak Haji. Bismillah. Ya. Lupa. Lupa tidak membaca doa ruku. Oh, tertukar. Ya. Harusnya membaca Subhana Rabbiyal Azim, ini malah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Ya, apabila lupa berdoa itu karena berdoa itu tidak termasuk rukun. Itu termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Tapi kalau sengaja kita meninggalkan doa tentu saja berdosa. Karena kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan pada saat ruku dan sujud itu ada tasbih, ada tahmid. Sengaja kita tinggalkan, itu dosa. Tapi kalau karena lupa, itu tidak apa-apa. Dan tidak perlu sujud sahwi gitu. Kecuali rukunya yang hilang. Kalau rukunya yang hilang, ini kan rukun. Berarti itu harus sujud sahwi. Gitu. Atau sujudnya yang lupa, itu mah bagian daripada rukun sholat. Gitu. Mangga. Assalamualaikum. Kualitas apa? Ya. Ya. Yang pertama, yang mendahulukan kedua lutut, baru sebelum kedua tangan. Ini kalau hasil penelitian kami, tidak ada di dalam hadis Bukhari. Ya. Kemudian, yang mendahulukan tangan dulu, baru kemudian lutut juga sama, tidak ada dalam hadis Bukhari. Makanya terjadi silang pendapat atau terjadi ikhtilaf dalam penilaian hadis ini. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Dua-duanya itu, bukan hanya yang lutut, tapi yang tangan juga gitu. Nah, tetapi dari hasil kajian kami, ternyata hadis yang didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani yang mendahulukan lutut dulu baru tangan, ini karena ada kekeliruan dari beliau, tidak melihat kapan rawi syarik ini mengalami kefikunan dan rusak hafalan. Bahwa menurut hasil penelitian kami,
eh, bahwa periwayatan syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud itu tidak tafarrud, tidak menyendiri. Artinya ada mutabi. Karena pada riwayat Al-Haisami dalam Al-Mawaridud Domam halaman 132, hadis tersebut dinyatakan pula melalui rawi bernama Israil bin Yunus. Dan Israil bin Yunus ini termasuk rawi Bukhari Muslim. Jadi tidak benar hadis yang mendahulukan lutut baru tangan hanya diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah yang dinyatakan doif oleh Syekh Nasiruddin Albani itu. Padahal oleh ulama-ulama lain, ini jelas saya tampilkan, ulama-ulama lain justru banyak mentakdil, menyanjung hafalan dari Syarik bin Abdullah itu. Kecuali setelah beliau menjadi qadi di Kufah, yaitu setelah tahun 155 pada usia 60. Nah, disitulah mulai jelek hafalannya. Oleh karena itu, bila beliau meriwayatkan sebelum terjadi pikun, bagus hafalannya. Bila meriwayatkan setelah terjadi pikun, itu baru hafalannya sudah mulai kacau. Dan hadis ini diriwayatkan sebelum pikun. Kemudian, ini untuk menegaskan saja. Yang kedua, ada penguat. Penguatnya itu adalah hadis yang mendahulukan lutut baru tangan, itu diriwayatkan juga oleh rawi bernama Israil bin Yunus. Dia termasuk rawi Bukhari dan Muslim. Gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat kekuatan hadis, justru ini yang lebih kuat. Yang mendahulukan lutut baru kemudian tangan, itulah yang lebih kuat. Tapi kalau yang tadi ini malah kalau kita telusuri terus tentang kedudukannya, ini malah justru banyak yang menjarah. Bahkan yang menjarahnya itu Imam Ad-Rawardi dan Imam Abu Zur'ah. Beliau mengatakan ini justru Sayyul Hifdi. Penilaian Sayyul Hifdi terhadap Ad-Rawardi itu dari segi dobet hafalannya, bukan hadalahnya. Jadi nama adil, cuman hafalannya rusak. Nah, kalau kita mengambil dari kedudukan hadis ini dan kita mengikuti pandangan yang tadi dari para ulama-ulama rijal hadis, maka lebih tepat kita mengamalkan hadis yang mendahulukan lutut dulu, baru kemudian tangan. Nah, tapi ya kembali lagi, itu mah pilihan, Pak. Kalau kita merasa kliknya, udah aja mau tangan dulu baru lutut, maka ada itu mah pilihan. Tapi kalau kita coba dikaji ulang lagi, ditelusuri lagi, justru riwayat yang mendahulukan lutut baru kemudian tangan, itu diriwayatkan oleh seorang rawi yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu bernama Israil bin Yunus, bukan hanya dari Syarik bin Abdullah. Sementara yang dikritik oleh Syekh Nasiruddin Albani itu hanya rawi bernama Syarik bin Abdullah. Dia tidak membicarakan rawi bernama Ismail bin Yunus. Gitu. Yang kedua tadi apa ya? Cuma satu. Pada saat Nabi sudah uzur, bahwa itu dilakukan pada saat Nabi sudah uzur. Yang saya tahu tidak ada asbabun nuzul seperti itu. Mendahulukan lutut, mendahulukan tangan atau lutut? Mendahulukan tangan baru lutut dilakukan saat Nabi sudah udur. Yang saya tahu tidak ada asbabul wurud yang menjelaskan tentang itu. Yang ada justru yang salat khusus yang dilakukan Nabi di saat uzur itu jalsatul istirahah. Itu yang dilakukan oleh Nabi di saat uzur. Jadi Nabi itu tidak langsung berdiri ke atas, kecuali duduk dulu. Ketika mau naik ke rakaat ketiga, kalau waktu muda kan dari sujud celeng gitu. Loncat juga bisa ya.
apalagi yang berlatih olahraga. Itu kan yang latihan olahraga dari tengkurap langsung loncat gitu. Dari sujud berpose ular langsung loncat. Nah, kalau yang muda bisa, tapi yang tua itu susah. Makanya di akhir hayat Nabi itu kalau mau bangkit ke rakaat ketiga suka duduk dulu. Jalsatul istiraha. Setelah agak kuat baru kemudian naik. Nah, itu baru yang dilakukan oleh Nabi dalam kaifiat salat di saat akhir hayat sudah uzur. Tapi kalau kita melakukan itu karena uzur juga nggak apa-apa. Misalnya kita sakit dengkul ya. Kalau langsung nyentuh lantai kan, saya juga pernah sakit dengkul. Mau sujud itu harus narik nafas dulu. Betul, begitu nempel dengkul ke tempat sujud itu linu sampai kepala. Nah, itu mah namanya juga uzur gitu. Nah, tapi kalau bagi yang sehat, tentu sebaiknya lutut dulu, baru kemudian tangan. Itu Pak. Jadi intinya bukan hanya diriwayatkan oleh Syarik, tapi juga diriwayatkan oleh Ismail bin Yunus. Dan beliau sebagai rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya lebih yakin ke riwayat itu. Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga kalian berhubung dan sujud itu selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Juga mudah-mudahan Ustaz dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Guru dan Pak Dedi sudah sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat yang baik pada pagi hari ini. Amin. Sebelum ditutup, kita ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sedang makanan dan menikmati pagi hari ini.